intinya dari anak, oh ya, ada pesan dari Ustadz Iswan bahwasanya di Siak ini kita punya channel YouTube Siak Mengaji. Jadi barang siapa yang kepengen Siak Mengaji itu semakin berkembang dan juga untuk kepentingan dakwah kita, diantaranya di situ ada Ustadz Turfa, Ustadz Ufron yang dari Kerinci, banyak Ustadz yang ada masuk di Siak Mengaji. Betul untuk di subscribe atau apalah, intinya biar berkembang itu seperti itu. Dan mudah-mudahan orang yang mengelola di Siak Mengaji ini niatnya ikhlas, bukan tulus seperti itu, tapi amal seperti itu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Dari anak itu aja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah alladhi la nabiyya ba'dah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اختفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwati wa akhwati rahimanallah wa iyyakum, saudara dan saudariku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan iman, diberikan keislaman, kesehatan dan yang lain-lainnya. Itu semua nikmat yang sangat agung yang wajib bagi kita untuk bersyukuri. Di antara nikmat yang besar itu pada hari ini kita dijumpakan kembali. Sekian lama kita tidak pernah berjumpa. Iya. Bahkan sebelum corona, ditambah corona, setelah corona. Alhamdulillah pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita juga. Ini nikmat yang besar berjumpa dengan teman-teman seiman. Dan rasanya ya balik kampung. Ya kan? Balik kampung walau tidak lama ya. Tapi mudah-mudahan perjumpaan yang sedikit itu bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dan saya sebenarnya pengen berkunjung ke setiap lembaga-lembaga dakwah yang ada di Siak ini, ya Siak dan sekitarnya. Namun waktu dan keadaan yang tidak memungkinkan. Saya ke markas Ustadz Miswan aja belum yang dekat. Mudah-mudahan sebelum pulang besok bisa singgah Ustadz insyaallah taala. Dan Ustadz Saidin, saya dari dulu pengen dengar beliau dari adik saya pengen sekali berkunjung ke tempat beliau itu. Sampai sekarang belum bisa. Mudah-mudahan insyaallah di waktu yang akan datang, di waktu yang senggang, kita bisa berkunjung di setiap lembaga-lembaga dakwah yang ada di Siak Sri Indrapura ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi kita pada kesempatan berbahagia ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya yang di sana di Siak. Materi kita adalah berkaitan dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu ashas la yuhibbullahu Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang dicintainya. Nah, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini banyak. Tapi yang kita bahas adalah ala sigatil jam'i.
Jadi orang-orang yang tidak dicintai Allah dalam Al-Quran dalam bentuk redaksi yang jama', redaksi yang umum. Kan dalam kalimat kan pasti ada kalimat single, ada kalimat ganda, ada kalimat jama', ya kan? Itu mufrad, musanna dan jama'. Salah, single salah ya. Kalau single statusnya single. Nah, kalau apa? Bahasa kita apa? Mufrad itu bahasa kita apa? Tunggal, masya Allah. Ya, ingat kalau tenis bulu tangkis ada tunggal gitu ya, ada ganda. Nah, yang pertama, dan persingkat waktu saja. Yang pertama, orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala dari sigul jama' adalah al-mu'tadun. Apa? Al-mu'tadun. Apa artinya? Apa al-mu'tadun? Bisa itu juga maknanya. Kita lihat di surah Al-Maidah 87. Al-Maidah 87. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan melampaui batas, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Permusuhan yang melampaui batas, ya, menyakiti orang lain yang berlebihan. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, ya. Dan juga bisa lihat di surat Yunus ayat 9 tentang Bani Israel dan Fir'aun. Allah mengatakan wa jawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atba'ahumul fir'aun wa junuduh bagyaw wa adwa. Dan ketika kami menyampaikan Bani Israel kemana? Ke lautan. Artinya ketika kami menggiring atau memerintahkan Bani Israel menyeberang lautan, yang lautan menjadi apa? Daratan, yang kan terbelah begitu kan. Kemudian fa'atba'ahumul fir'aun. Maka Fir'aun pun mengikuti Bani Israel, mengejar Bani Israel tersebut di lautan itu. Wajududu, dan tentaranya Fir'aun juga ikut. Bagya wa adwa, dalam rangka bagya, melampaui batas, wa adwa, dan permusuhan yang berlebihan. Nah, saudaraku yang dari Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. I'tida artinya menyakiti, memusuhi orang lain yang berlebihan. Kalau bencinya sampai mati, gitu kan? Kalau sakit hatinya sampai mati. Sulit memaafkan kesalahan orang. Kebencian yang mendarah daging. Baik itu perkaranya besar atau perkaranya sepele. Maka setiap orang yang melampaui batas, maka ini adalah orang-orang yang mu'tadun, orang-orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang menyakiti yang melampaui batas itu bisa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga kepada orang lain, bisa juga kepada dirinya sendiri. Kayak kezaliman ya. Zalim itu bisa kepada Allah, zalim juga bisa kepada sesama kita, juga zalim bisa kepada diri sendiri, ya. Contoh ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu seorang hamba bisa melampaui batas bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di surah Al-A'raf ayat 55. Berapa? Al-A'raf 55. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Seluruh Rabb kamu, berdoalah kepada Rabb kalian tadarru'an, tadarru' rendah hati, dalam keadaan menghinakan diri, wa khufiyah, dan dalam keadaan sembunyi, pelan-pelan, gak teriak-teriak doa itu, gak dengan suara jahar, suara yang lirih.
Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Artinya orang yang berdoa dengan ada merasa punya kemuliaan, berdoa ada merasa keangkuhan, dan juga dengan suara lantang dan keras, apalagi berteriak, maka ini termasuk i'tida billahi subhanahu wa ta'ala, yaitu menyakiti, melampaui batas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Jadi perintahkan berdoa kepada Allah dalam merendahkan diri. Kalau kita minta sama Allah, tentu kita fakir, meminta kepada yang kaya. Bagaimana etika orang yang meminta? Tentu tidak memiliki keutamaan, tidak memiliki kemuliaan kepada zat yang diminta. Kemudian pelan-pelan diri berbisik. Makanya kalau dalam sujud berbisik ke bumi, didengar yang di langit. Kalau doa sujud bapak-bapak gimana? Apa keras-keras gitu? Enggak. Kondisi kita sudah tadarru, merendahkan diri, merendahkan hati kita kepada Allah dengan sujud. Suara kita pun pelan. Dan itu tempat yang paling dicintai oleh Allah dari orang-orang untuk berdoa. Ya, subhanallah. Maka termasuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dengan keras, merasa memiliki kemuliaan dan seterusnya. Maka tentu yang seperti ini menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak tuli. Rabb kita itu Maha mendengar. Ya, maka tidak perlu berdoa dengan keras ya. Bahkan doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu tentu ada aturan mainnya, ya kan? Kemudian juga untuk menegaskan bahwasanya ketika berdoa itu tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh milik kemuliaan. Lihat di surah Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berkata Rabb kalian, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku, kata Allah, akan mengijabah permintaan kalian itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dengan terhina. Maknanya, kata para ulama, ketika Allah menyebutkan berdoalah kalian kepada Rabb kalian, pasti akan diijabah, karena yang bisa mengijabah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan beribadah kepadaku, bisa maknanya dua. Yang pertama adalah orang yang berdoa tapi bersama kesombongan, merasa memiliki keutamaan bersama Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang-orang yang menyombongkan dalam doanya. Atau makna yang kedua, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang yang sombong, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Subhanallah. Dan ibadah itu, kalau kita lihat merujuk kepada Syarah Ushul Thalatha yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa al-Islam, al-ibadatu maknayan, bahwa ibadah itu ada dua makna. Makna al-am wa makna al-khas. Makna umum dan makna khusus. Adapun makna secara umum, beliau mengatakan apa? Saya sebutkan dengan maknanya ya, karena ini dengan hafalan. Beliau mengatakan bahwa al-ibadatu bi manal am adalah mada yani seorang taat atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala bi mahabbati wa ta'dim, dengan cinta dan pengagungan. Ya. Beliau mengatakan at-tadallulu wal khudu ma'a mahabbati wa ta'dim. Dia mengatakan at-tadallulu wal khudu,
ma'a mahabbati wa ta'dim bima jaa'a bihi syara'ihi. Beliau mengatakan bahwa ibadah secara umum adalah menghinakan diri dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan pengagungan sesuai dengan apa yang datang dari syariatnya. Maka beliau mengatakan dalam poin ini, wa man abadallaha subhanahu wa ta'ala wa yash'uru anna nafsahu lahul fadl la yuqbal ibadatuhu. Wa orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus dia merasakan dalam dirinya punya keutamaan di hadapan Allah, maka tidak diterima ibadahnya, atau beliau katakan ibadatu batilah, ibadahnya rusak. Jadi ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadallul wal khudu. Karena asli ibadah itu adalah at-tadallul wal khudu. Menghinakan diri, merendahkan diri kita, maka kita harus tersungkur sujud karena kita adalah orang yang rendah di hadapan Rabb kita Jalla fil ula. Kalau kita dalam beribadah salat, kita merasa keutamaan, merasa karena saya ini ketua yayasan, saya punya keutamaan, rusak salatnya. Atau saya kan seorang ustaz, ada merasa punya keutamaan. Jadi ketika dalam ibadah itu termasuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala, kita merasa punya keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Ya, karena asal ibadah adalah at-tadallul wal khudu, menghinakan diri dan merendahkan diri kepada zat yang kita ibadahi. Ya. Maka bagian i'tida' ala Allah Subhanahu wa taala, seorang menyakiti Allah Subhanahu wa taala bisa dalam doa, bisa dalam peribadatan yang lainnya. Yang kedua, seorang melampaui batas kepada apa? Kepada dirinya. Ya. Jadi seorang bisa melampaui batas kepada dirinya. Seperti Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 87. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Ya orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik, yang apa-apa yang dihalalkan Allah bagi kalian. Jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, melarang kita untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apa-apa yang Allah halalkan tidak boleh diharamkan. Begitu juga sebaliknya, apa-apa yang diharamkan tidak boleh dihalalkan. Ya. Tetapi apa-apa yang halal, yang boleh kita makan, boleh kita pakai, boleh kita menyentuhnya, itu pun menjadi haram bila berlebihan. Makanya Allah mengatakan, la tuharrimu thayyibati ma akhalallahu lakum wa la ta'tadu. Janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik, apa-apa yang Allah halalkan bagi kalian, tapi jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Mungkin bapak-bapak punya uang sendiri, hasil halal sendiri, boleh buat membeli sesuatu, boleh. Boleh beli HP, boleh beli jam tangan, boleh beli mobil, boleh. Kalau itu dibutuhkan, ada keperluannya, boleh, menjadi baik. Tapi bila berlebihan, HP-nya baru ada HP muncul baru, ganti. Karena keperluan, hanya mau ganti yang baru aja. Kayak orang Saudi itu, karena dunia ada pada mereka. Kalau antum pernah kerja di Saudi, pasti merasakan. Apapun pekerjaannya, pasti dia datang kepada kita. Fisyain jadi, ada yang baru, pusing kepala ini. Baru datang produk lagi nih, ada yang baru nggak? Kalau ada yang baru diganti HP-nya. Sampai jualan minuman pun, ada minuman baru, setiap hari tanya minuman baru. Subhanallah, ikhwatal iman. Ini melampaui batas. Padahal asalnya boleh, halal, tapi dilarang kalau melampaui batas. Dan ini makanya di syaitan. Di antara tipu daya syaitan kepada hamba, syaitan itu menggoda kita, lahu ahda, dia punya fase-fase menggoda manusia.
Dia coba menggoda kita dari berbagai macam sisi. Bahkan dari puncak yang paling atas sampai yang paling rendah. Dan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad dalam Ighasatul Lahfan, beliau mengatakan, ma amarallahu subhanahu wa ta'ala bi amrin ila ibadihi ila wali syaitan naz'atan. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan perintah pada hamba kecuali bagi syaitan punya dua jalan yang bertentangan untuk menggelincirkan manusia. Jalan apa itu? Al-ghulu wal jar, melampaui batas, dan jar, keteringan, artinya meremehkan. Ifrat wa tafrid, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Dan syaitan tidak mau tahu, tidak peduli dari jalan mana yang manusia bisa digelincirkan. Dan tingkatan syaitan menggelincirkan manusia, pertama yang paling puncak adalah bagaimana syaitan bisa mengkupurkan manusia, membuat orang musyrik. Itu yang paling utama. Dia akan tawarkan kepadanya kekufuran, dia akan berusaha menyekutukan hamba, memalingkan hamba dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kufur, kemusyrikan. Ini yang pertama. Kalau enggak bisa, maka turun yang kedua, yaitu dihiasi dengan indah, dengan kebid'ahan. Maka ada orang ahli ibadah, orang yang berilmu, enggak mau dia kufur, enggak mau menyekutukan. Turun yang kedua, bagaimana melampaui batas pada perkara-perkara ibadah sehingga keluar daripada relnya, baik menjadi orang ekstrim kanan atau yang paling atas melampaui batas sehingga melakukan kebid'ahan. Kalau ini pun nggak bisa, turun level yang ketiga, bagaimana digoda dengan dosa-dosa besar, kabairi dzunub. Kalau juga ini nggak bisa, turun, dia meremehkan dosa-dosa kecil. Dan para ulama yang mengatakan hati-hati dengan dosa kecil, karena ini banyak diremehkan. Bisa jadi akan menjadi nilainya besar karena meremehkan dosa. Ya. Kemudian kalau ini pun nggak bisa nih, maka turun yang berikutnya apa? Berlebihan dalam perkara yang mubah. Mubalaghati fi mas'alil mubahah. Berlebihan dalam perkara yang mubah. Yang ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Al-Maidah ayat 87. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma ahallallahu lakum. La tuharrimu thayyibat ma ahallahu lakum. Wa la ta'tadu. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik, apa-apa yang dihalalkan Allah bagi kalian, jangan kalian melampaui batas. Jadi Allah tidak boleh mengharamkan apa yang halal, tapi yang halal juga tidak boleh berlebihan. Dan Allah kan mengatakan innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sebenarnya pemubadiran itu temannya syaitan. Nah, kemudian yang ketiga apa? I'tida 'alal khalqi, yaitu seorang menyakiti saudaranya yang lain. Ini masih dalam poin pertama ya. Ya kan? Orang pertama yang dibenci Allah apa? Al-mu'tadun, orang yang melampaui batas. Melampaui batas ada pada keadaan, pada tiga tempat. Melampaui batas kepada Allah, melampaui batas pada diri sendiri, keduanya sudah kita jelaskan secara singkat. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-i'tida 'alal khalqi, yaitu menyakiti saudaranya, makhluk, ya. Ini kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 190. Al-Baqarah 190. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu fi sabilillah, dan hendaklah kalian perangi, hendaklah kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hendaklah kalian perangi di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tapi Allah katakan wala ta'tadu, tapi jangan melampaui batas, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Di sini sama seperti di ayat yang tadi, di Al-Maidah tadi. Allah Subhanahu wa taala memerintah, kalau di Al-Maidah kan mengharamkan kita apa yang baik, tapi juga tidak boleh berlebihan. Di sini Allah perintahkan kita berjihad di jalan Allah kepada orang-orang yang memerangi kita. Tapi Allah katakan wala ta'tadu,
jangan melampaui batas peperangannya itu. Jadi pemahaman ayat ini, kita boleh memerangi siapapun yang memerangi kita. Kapan kita berperang dengan orang-orang di luar Islam? Ketika mereka memerangi kita, ketika mereka mengeluarkan kita dari kampung kita. Maka Allah beritakan, waqatilu fis sabilillah alladzina yuqatilunakum. Maka boleh kita berperang dengan mereka yang memerangi kita, yang mengeluarkan kita dari kampung kita. Tapi Allah katakan, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Contoh melampaui batas dalam peperangan apa? Banyak. Seorang ketika perang itu, makanya ikhwatal iman, perang itu dimenangkan oleh Allah ketika kita sabar. Ketika kita sabar. Wa iyyakum minkum mi'atu sabirun yaghlib ala mi'atain. Seandainya ada 100 orang yang sabar di antara orang beriman, maka akan mengalahkan 200 musuh Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya Allah katakan, wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa tidak disebutkan orang yang bertauhid, orang yang gagah perkasa? Enggak disebutkan. Kenapa orang yang bersabar? Karena tanpa kesabaran dalam peperangan kita akan i'tidal, kita akan melampaui batas. Antum dalam perang itu luar biasa ujiannya. Mungkin di depan mata kita orang tua kita disiksa begitu hebatnya. Mungkin sebagian wanita kaum muslimin yang ini beritanya mutawatir, setiap peperangan kaum muslimin ada yang dibelah perutnya, diambil bayinya, dimasukin kucing. Kita melihat dengan kepala mata kita sendiri. Kemudian ada kesempatan kita menyerang musuh. Apakah kita akan melakukan yang sama sebagaimana mereka melakukan kepada wanita-wanita kita? Atau mungkin kita dalam perang itu memuaskan hasrat kita, membunuh orang yang membunuh keluarga kita? Ketika itu iya, maka itu adalah mu'tadun, orang-orang yang melampaui batas. Karena kita berjuang di jalan Allah bukan karena dendam, berjuang kepada Allah bukan karena negeri, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan karena ingin dipuji, tapi kita berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala li'ila'i kalimatillahil uliya, untuk meninggikan kalimat Allah yang setinggi-tingginya. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin yuqatil syaja'atan, yuqatil hamiyatan. Ada seorang datang pada Nabi bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang berperang karena dia pemberani, ada seorang karena menjaga kesukuan. Maka Nabi tidak menjawab keduanya. Nabi mengatakan, man qatala li'ilali kalimatillahil uliya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah setinggi-tingginya, maka dia yang fisabilillah. Selain itu tidak fisabilillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang tapi dengan batas-batas Islam, dengan syarat dan ketentuan yang Islam buat. Makanya di suatu bab fikih manapun, mazhab yang manapun, pasti ada babul jihad, bab tentang berjihad. Disebutkan tentang maknanya, baik lughawi atau istilah, disebutkan syarat dan maknanya, disebut kapan boleh perang dan sebagainya, bersama siapa perang. Tidak kayak orang-orang yang teroris itu, atau anak cucu, bukan anak cucu Khawarij, udah mati dia. Orang yang punya pemahaman Khawarij, mereka mengatakan perang bukan pada tempatnya, enggak ada syarat dan rukunnya. Allahu Akbar. Ini semua mereka adalah mu'tadun. Mereka semua orang yang melampaui batas. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, yang jelas ikhwatal iman, kita bisa melampaui batas sampai kepada orang lain atau bahkan kepada diri kita sendiri, ya. Tentu ayat-ayat bersama ini juga ada di ayat yang lain, tapi saya rasa cukup untuk menjelaskan poin pertama, bahwa orang yang tidak dicintai Allah yang pertama adalah al-mu'tadun, orang yang melampaui batas. Termasuk melampaui batas yang mungkin sederhana terjadi sama kehidupan kita adalah dari ayat-ayat munafik. Di ayat munafik kan 3, model hadis lain ditambahkan yang satu lagi, wa idza khasama fajara, apabila dia ada sengketa permusuhan melampaui batas, fajir.
Artinya tidak mau berteman lagi selamanya, tidak mau maafkan lagi, menjadi musuh selamanya. Ini mu'tadid, melampaui batas. Kita boleh nggak sih nggak tegur sapa sama saudara kita? Boleh nggak kita saling boikot, berpaling satu sama sama? Boleh nggak dalam Islam? Boleh, nggak apa-apa. Berapa lama? Berapa lama? Dalam hadisnya 3 malam. 3 malam doang. Jadi kalau antum sama saya ada masalah, Ustaz, saya nggak mau salaman sama antum. Oke, 3 hari harus damai. Boleh, karena Islam agama yang selaras fitrah. Orang kalau lagi marah, orang lagi ada masalah, sulit untuk didamaikan. Biarin aja 3 hari. Setelah 3 hari baru kita berdamai. Dan Rasul mengatakan apa? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang baik dari keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Subhanallah, tak apa-apa. Atau bisa nggak dipraktekkan suami istri ya? Istrinya merajuk, suaminya ngerayu, terus istrinya, bapak nanti 3 hari baru damai. Ini jangan dipraktekkan di keluarga, ya. Karena hadisnya itu berkaitan dengan orang lain. Baik, sekarang kita masuk yang kedua ya. Yang kedua. Saya minum dulu lah. Ada cappuccino juga di sini. Nah, masih kuat tulis? Masih ya? Masya Allah, semangat ya. Saya tadi udah 5 watt padahal udah ngantuk tadi. Tapi lihat antum semangat, jadi semangat saya. Alhamdulillah. Baik, yang kedua adalah al-zalimun, orang-orang yang zalim. Yang kedua, orang-orang yang zalim. Zalim ini lawan dari adil. Zalim lawan dari keadilan. Zaliman lawan dari keadilan. Kalau adil adalah wad'u syai' ala mawadhihi, meletakkan suatu pada tempatnya, maka zalim apa? Iya, wad'u syai'in bi ghairi mawadhihi. Meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Itu kezaliman. Ayat yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal lihat di surah Ali Imran 140. Lihat di surah Ali Imran 140. Allah mengatakan iyamsaskum qarhun faqad masal qaumu qarhum mislu. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Wa liya'lama Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah mengatakan wallahu la yuhibbul zalimin, ya. Jadi Allah mengatakan iyamsaskum qarhun faqad masal qaumu qarhun mislu. Jika kamu pada perang Uhud ceritanya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Ini perang antara kaum musyrikin Quraisy bersama pasukan Nabi. Jadi pasukan Nabi di masa perang Uhud itu, kan perang Uhud itu adalah perang balasan kaum Quraisy dari kekalahan perang Badar. Di perang Badar musuh-musuh banyak yang terluka, tapi di perang Uhud banyak kaum muslimin yang terluka. Makanya Nabi Allah mengatakan iyamsaskum qarhun faqad masal qaumul qurmislu. Kalau seandainya kalian pada perang Uhud banyak yang terluka, sungguh mereka juga orang musyrikin Quraisy banyak terluka di perang Badar. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas.
ya, dan masa kejayaan atau kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran tentunya. Waliya'lamallahu alladziina aamanu wa yattahida minkum syuhada, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Ini di antara ayat yang menyebutkan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim, ya. Juga lihat di surah Ali Imran 57. Ali Imran 57. Yang disebutkan wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan disempurnakan atau diberikan kepada mereka balasan-balasan mereka, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim, ya. Dan ayat-ayat yang lain masih banyak berkaitan dengan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim, ya. Dan termasuk orang yang dicintai Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Nah, lawannya sebutkan wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Karena adil fi muqabalatid dzulmi. Adil adalah lawan daripada kezaliman. Wa ma haqiqatud dzulm, dan apa sih hakikat dari kezaliman? Hakikat dari kezaliman disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad, di mana Rasulullah SAW mengatakan ad-dulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi kezaliman itu adalah membuat kita gelap di hari kiamat. Karena dulm dari kalimat dulamul lail, gelapnya malam. Maka kezaliman seorang di dunia, baik zalimnya kepada penciptanya dengan kekufuran, dengan kesyirikan, atau dengan istihza billah. Apa istihza? Kadang terjemahnya lupa. Meremehkan atau menghinakan Allah, ayatnya, Rasulnya, ini bagian dari kekufuran. Itu berarti kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kezaliman hamba kepada hamba, dengan memukul hamba tanpa hak, mengambil harta hamba tanpa hak, menjatuhkan kehormatan hamba tanpa hak. Ini kezaliman yang membuat orang bangkrut di hari kiamat. Atau kezaliman seorang hamba pada dirinya, membiarkan dirinya dalam kebodohan, malas mencari ilmu, malas beramal. Ini bagian dari kezaliman pada dirinya. Ketiganya itu membuat gelap dia di akhirat, sebagaimana gelap dia di dunia mata hatinya. Mata hatinya buta, sehingga dia akan buta kelak di akhirat. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang akan mendapatkan kegelapan di akhirat. Artinya gelap itu, ya gelap, nggak ada cahaya. Bersama itu, sebagian mereka dibutakan matanya. Kalau punya mata saja gelap juga nggak bisa melihat, ya kan? Kalau terang matanya buta juga nggak melihat. Ini sudah matanya buta, kemudian gelap, luar biasa. Kan Allah mengatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhum yaumal qiyamati madza a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ayat-ayatku, maka kami akan berikan kepada kehidupan di dunia yang sempit, dan akan kami kumpulkan mereka di akhirat dalam keadaan buta. Dan Nabi mengatakan adzulmu dzulmatu yaumal qiyamah, akan diberi kegelapan. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi semua nanti kita ketika di akhirat gelap, kecuali iman, kecuali orang yang beriman.
kecuali orang-orang yang beramal saleh, maka mereka akan diberikan cahaya sesuai dengan iman dan amal saleh mereka. Lihat di surat Al-Hadid, saya lupa ayatnya. Allah mengatakan, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawm jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'azim." Ya. Allah mengatakan, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat." Muhammad, pada hari yang engkau akan melihat orang-orang beriman laki-laki dan wanita menyala. Ada cahaya di depan mereka, di samping kanan mereka. Ini orang-orang beriman, Pak. Mudah-mudahan kita mati dan hidup di atas iman. Ketika di akhirat gelap, orang-orang gelap, ini ada sekelompok orang yang diberi cahaya di depan mereka. Dikata para ulama sebagian ulama tafsir, di depan untuk menerangi jalan mereka. Kemudian cahaya samping kanan mereka menunjukkan kebenaran mereka. Allah katakan apa? Ketika dalam keadaan itu, busyrakumul yaum, kabar gembira pada hari ini buat kalian, surga yang mengalir sungai-sungai kekal di dalamnya. Itu hakikat kemenangan yang agung, yang besar. Jadi hakikat kemenangan apa? Ketika kita dimasukkan dalam surga. Wah, subhanallah. Makanya terus beriman, kuatkan iman, pupuk dan lestarikan iman, ya. Nanti akan bisa merasakan perbedaannya dengan mereka yang zalim, terutama yang zalim pada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur, yang musyrik dan semisal. Mereka mungkin di dunia dapat cahaya kegelapan itu, dapat cahaya dengan kezalimannya, sewenang-wenang. Nanti di akhirat dia betul-betul dalam keadaan kegelapan yang gak bisa melihat. Bahkan sebagian mereka matanya dibutakan. Ketika dalam keadaan seperti itu ada sekelompok orang beriman yang diberi cahaya. Subhanallah. Karena cahaya itu di depan mereka. Oh, Pak, kalau malam hari bawa senter, itu senternya ditaruh di mana? Di belakang atau di depan? Pasti di depan. Untuk apa? Untuk menerangi perjalanan kita. Ahlul bid'ah ini ditaruh di mana? Di belakang. Nah, subhanallah. Maka kita mesti menjauhi sifat zalim ini, baik zalim kepada siapapun, terutama zalim kepada pencipta kita, ya. Karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat, ya. Maka kalau kita mau berbuat dosa sama orang, berpikir kegelapan di hari kiamat, ya, agar kita apa? Selamat, ya. Karena kezaliman adalah tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya juga tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semua orang kafir adalah orang zalim. Semua orang kafir adalah, jadi masalah zalim kan, zalim lawannya keadilan, ya kan? Jadi namanya adil itu setiap kebaikan, jami'ul bir, jami'ul khairat fahuwal adl. Semua kebaikan itu keadilan. Maka lawannya kulus sayyi'at, jami'us sayyi'at, semua kejelekan itu adalah kezaliman. Makanya di dalam ilmu hadis kan syarat hadis sahih ada berapa? Coba sekali-kali ngetes deh, boleh kan? Kan antum ahlul hadis katanya. Ahlul hadis kan maknanya ada dua, bisa makna umum, makna khusus. Kalau makna umumnya kayak kita, orang yang beribadah atau mencintai hadis, beramal dengan hadis Nabi gitu ya. Kalau ahli hadis secara khusus ya mereka ahlinya, pakarnya di bidang hadis. Dan al-imam atau syekh di bawah imam ya, sering kita punya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu pernah mengatakan dalam bukunya Al-Buniyah, beliau mengatakan, la a'rifu ahlus sunnati wal jamaati illa ismun wahidun. Aku tidak tahu apa itu ahlus sunnah wal jamaah kecuali satu nama, bahwa ashabul hadis. Itu ashabul hadis. Nah, syarat hadis itu menjadi sahih ada berapa? Ada 5, ada 2, ada berapa lagi? Kenapa khilaf?
Ulama enggak khilaf, atau khilaf pula. Wah, khair, khamsah, ada 5. Sama. Pancasila ada berapa? 5. Rukun Islam 5. Syarat hadis sahih pun 5 juga. Yang pertama apa? Hah? Oke, boleh dari situ. Ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Yang kedua? Oh, antum pakai Google. Paman Google gurunya. Adalah tuh rawah. Adilnya sang periwayat. Pamal makna adatul rawah. Apa sih yang dimaksud dengan keadilan sang periwayat? Apa yang dimaksud adilnya sang periwayat? Apa adil? Apakah maksudnya adil dalam kalau istrinya 2 gitu? Hah? Kalau adil dalam timbangan. Adil di sini kesolehan. Adil di sini adalah kesolehan sang periwayat. Orangnya nggak suka dusta, nggak tertuduh dusta gitu ya. Soleh, amal solehnya ada. Ya orang soleh lah gitu, orang baik. Itu disebut adalah tuh rawah. Maka begitu juga dengan pembahasan kita tentang keadilan. Jadi al-adil adalah setiap kebaikan-kebaikan. Setiap kebaikan adalah apa? Keadilan. Baru 2 ya, 3-nya PR lah. Antum yang PR sama saya, nanti tahun depan lagi saya kesini harus bisa. Subhanallah, adalah turawah. Itu keadilan periwayat, itu kesolehan sang periwayat. Jadi setiap kebaikan, kesolehan itu adalah keadilan. Jadi kalau antum sedang sholat 5 waktu rajin, itu antum menegakkan keadilan. Antum lagi ngaji, antum lagi adil. Itu. Kalau antum malas ngaji, zalim. Malas sholat, zalim. Kan gitu. Jadi kalau tidak pada keadilan, antum pada kedzaliman. Ya, dan ingat, kedzaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, dan kedzaliman yang paling jelek adalah kedzaliman kepada sang pencipta. Ya. Oke, lanjutlah yang ketiga. Isya jam berapa? Hah? Masih terus? Udah masuk? Oh, udahlah. Memang waktunya sempit. Ditutup dulu, kita sholat ya kan? Lanjut lagi. Oke. Baik, ikhwatal iman yang berkata Allah Subhanahu wa taala, 2 yang sudah ditelaskan, mudah-mudahan sisanya ya sebisanya. Dan mudah-mudahan Allah melepaskan kita dari sifat-sifat yang tidak dicintainya. Allah Ta'ala ala bisawabih. Subhanahu wa hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah taala. Kita masuk di poin yang ketiga dari orang-orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-mufsidun. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-mufsid, orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Bahkan disebutkan Dzakara Al-Qur'an Al-Karim anna Allah jalla wa ala la yuhibbul mufsidina marratain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Qur'anul Karim tidak mencintai orang-orang yang buat kerusakan 2 kali. Yang pertama adalah maratan amatan wa hiya takhusu al-yahud. Ada yang umum dan ada yang khusus. Ya, yang umum ini pada kaum Yahudi. Dan yang umum, yang khusus kepada individu ya, seperti kepada Qarun. Kita bisa lihat di surah Al-Maidah ayat 64.
di Al-Maidah ayat 64 berkaitan dengan orang-orang Yahudi ya. Panjang ayatnya, Allah mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maglula. Berkata orang-orang Yahudi bahwa tangan Allah itu terbelenggu, menggenggam. Ini kinayah daripada Allah itu bakhil. Ini orang Yahudi demikian. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Sungguhnya tangan mereka yang terbelenggu, kata Allah. Dan mereka adalah kaum yang terlaknat dengan apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Tetapi kedua tangan Allah kedua-duanya terbentang atau terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Walayajidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra wa alqaina bainakumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Ya. Dan pastilah bertambah banyak dari mereka ini kaum Yahudi, kedurhakaan mereka. Jadi pastilah banyak bertambah dari mereka kaum Yahudi kedurhakaannya, kekufurannya kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Ya. Dan wa alqaina bainal adawa wal baghdha, dan kami akan timbulkan kepada di antara mereka kaum Yahudi adalah permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kullama awqadu nara lil harbi atfa'aha Allah. Ketika mereka menyalakan api permusuhan, peperangan, maka Allah memadamkannya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berusaha di muka bumi untuk membuat kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ayat ini berbicara tentang Allah tidak mencintai orang yang membuat kerusakan secara khusus kepada siapa? Kaum Yahudi. Karena Yahudi itu memang orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Rusaknya agama Nasrani itu karena Yahudi. Juga rusaknya sebagian pemahaman kaum muslimin dari agamanya itu karena Yahudi. Bahkan tidak ada kerusakan di muka bumi ini kecuali di belakangnya adalah kaum Yahudi. Subhanallah. Karena Allah berikan permusuhan itu abadi selamanya, ya, sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang buat kerusakan seperti kerusakannya Yahudi membuat kerusakan di berbagai bidang, termasuk pada agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat yang mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Iya kan? Muncul nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu karena perbuatan tangan-tangan manusia. Dan kerusakan di muka bumi yang dibuat oleh manusia itu ada dua. Kerusakan secara maknawi dan kerusakan secara indrawi, atau dalam bahasa Arabnya secara maknawi, secara hissi. Jadi kerusakan yang dibuat kita itu dibuat sebab itu. Ada kerusakan-kerusakan yang dikerjakan oleh kita secara indrawi, yang bisa dilihat oleh kita, yang dilakukan oleh anggota badan kita. Seperti merusak alamnya, hutan ditebang sembarangan, tanahnya digali, tambangnya diambil, tidak diperbaiki lagi. Muncul kerusakan di muka bumi, bukan? Pembakaran hutan yang sering terjadi di negeri kita tercinta ini, terutama Riau, ya kan, kerusakan akibat tangan kita. Peperangan merusak gedung-gedung, merusak ekosistem, lautannya rusak dengan apa? Peperangan. Itu bagian dari kerusakan yang dibuat oleh kita dari sisi indrawi. Tapi yang lebih besar daripada itu, yang membuat ekosistem merusak,
alam ini rusak adalah karena perbuatan kerusakan yang dilakukan manusia secara maknawi. Seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan yang disebabkan karena kita melakukan apa-apa yang dilarang Allah yang paling berat, yaitu kesyirikan. Atau dosa-dosa besar, atau dosa yang dilakukan terang-terangan, atau dosa yang keluar dari fitrah, gitu ya. Ini semua adalah mengundang murka Allah lebih cepat. Timbulnya tsunami, timbulnya gempa, khasyat, turun bumi ke amblas, dan yang lain-lain. Itu adalah apa? Karena sebab maknawi. Sebab kedoliman penguasa pada rakyatnya, rakyat pada penguasanya, kedoliman antar dunia itu karena maknawi. Dan itu jauh lebih besar mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Banyak ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, berbuat kerusakan itu tidak dicintai oleh Allah, baik secara maknawi atau secara indrawi. Dua-duanya adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Yahudi ini adalah kaum yang terdepan di dalam membuat kerusakan. Ya, telah membuat kerusakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ganti mereka dan kaum yang baru. Nabi-nabi setelah Ibrahim itu kan semua dari keturunan Ibrahim. Anak Ibrahim yang pertama siapa? Anak Ibrahim yang pertama Ishak atau Ismail? Ishak atau Ismail? Ismail. Ismail anaknya siapa? Hajar. Ishak anaknya Sarah. Ismail itu besar sama siapa? Sama ibunya. Tahu tentang kisah Ismail? Ada namanya Ismail? Ismail ikhwatal iman, kalau antum baca kisah tentang Ibrahim, sangat menyedihkan dan penuh hikmah. Hajar itu kan istrinya Ibrahim yang kedua, ya kan? Itu budak pemberian Raja Mesir kepada Ibrahim, dibawa ke Palestina. Kemudian Sarah istrinya Ibrahim meminta Ibrahim untuk nikahi saja Hajar. Nikahi Hajar. Karena Sarah tahu Ibrahim itu pengen punya anak untuk meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun dia nikah sama Sarah, enggak pernah dapat. Maka kata Sarah, coba kamu nikahi saja Hajar itu, mungkin dapat anak darinya. Maka dinikahilah, maka Hajar menjadi wanita merdeka. Yang tadinya budak, menjadi wanita merdeka karena dinikahi. Sama seperti Sofia, itu kan budak karena tawanan perang. Dinikahi Nabi menjadi merdeka. Maharnya adalah kemerdekaannya. Dan tidak lama daripada pernikahannya, hamil Hajar. Sampai melahirkan punya anak, dan sangat gembira sekali Ibrahim kepada Ismail, para anak yang paling lama ditunggu oleh dia. Dan Allah Subhanahu wa taala berkabar gembira kepada tentang Ismail. Ketika dalam keadaan itu Sarah cemburu luar biasa, meminta Ibrahim menjauhkan Hajar dan Ismail dari pandangannya. Bawa jauh-jauh itu. Cemburu, terbakar api cemburu. Padahal yang nyuruh dia. Itu tabiat wanita. Ibrahim marah tidak? Enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan semua itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan Ibrahim membawa Hajar dan Ismail lebih jauh dari apa yang diinginkan Sarah. Sarah hanya mengatakan, agar aku enggak lihat dia aja, jauhin aku dari dia. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim bawa anak dan istrinya ke tanah yang tandus, yang enggak ada rumput-rumputan sedikit pun, yang enggak ada orang di sana, itu lembah yang enggak ada orang sedikit, enggak ada manusia di sana. Dibawa di sana. Sampai di sana Ibrahim suruh pulang, meninggalkan anak yang baru dia lahirkan, istri baru nikahi di tanah yang entah berantah. Kira-kira antum berani enggak itu?
ninggalin anak kan itu. Nggak ada kita berat. Makanya ketika Ibrahim berpaling sarah mengatakan, ya Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami? Ibrahim diam. Jalan lagi. Ditanya lagi, ya Ibrahim, apakah kamu akan meninggalkan kami? Dia katakan, diam. Berjalan lagi. Yang ketiga, Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allahu ladzi amara, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk pergi? Maka dia berpaling kepada istri mengatakan, nah, Allah yang memerintahkan untuk pergi. Apa yang dikatakan Hajar? Jangan gitu. Enggak. Hajar mengatakan, fa'idallahu ladzi amaraka la yudayyi'una Allah. Kalau seandainya Allah yang memerintahkan wa Ibrahim, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Itu sehebat apa iman Hajar ini. Wahai para ibu, seminggu suaminya di luar, apa yang terjadi? Oh, istri saya juga gitu. Wah, direkam pula nih. SMS terus. Kapan pulang A? Wah, saya terus takut nikah lagi kayaknya. Subhanallah. Ini iman yang luar. Kalau Ibrahim itu, kenapa Ibrahim berani meninggalkan anak yang baru dia masih dilahirkan, istri yang baru dinikahi, kenapa dia berani meninggalkannya? Karena taat kepada perintah Allah dan dia berbaik sangka kepada Allah. Begitu juga Hajar, gak ingin wanita mana ditinggalkan suaminya, apalagi baru tiba. Tapi dia yakin kalau Allah yang merintahin, Allah pasti tidak akan meninggal, tidak akan menyia-nyia. Ya kan, jangan terbukti kan. Subhanallah. Ini iman. Dan ketika pulang anak ini remaja Ismail, datang Ibrahim, ujian gak selesai, suruh sembelih. Iya kan? Saya berkali-kali mimpi itu pada Ibrahim. Apa yang dikatakan Ibrahim kepada anaknya? Apa kata? Ismail, aku ini dapat perintah dari Allah, aku nyembelih kamu, dan nurut aja. Enggak, tapi lihat kalimatnya luar biasa menakjubkan. Allah mengatakan disebutkan kan di surat Ibrahim, ya bunayya ini arafil manami an adbahuka fanzur madza tara. Kalimat biasa, wahai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku ini nyembelih kamu. Coba lihat bagaimana menurut pandanganmu? Ibrahim, maksudnya aku mimpi itu dari mimpi dari Allah. Aku ini diperintahkan menyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu? Bapaknya enggak tega untuk menyembelih anak yang dia cintai dan tunggu-tunggu selama ini, anak yang soleh. Enggak tega. Makanya dia mengatakan, wahai ananda, sungguhnya aku diberi mimpi oleh Allah, aku nyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Kalau kita bagaimana? Oh jangan ya bapakku, itu mimpi dari setan. Nah, kita kan bilang gitu kan. Ya kalau sekarang iya, karena nggak ada kenabian. Kalau ada bapaknya, saya kayak Ibrahim, ya setan dia. Nggak ada sekarang gitu. Itu Ibrahim. Tapi yang menakjubkan apa yang dikatakan anak soleh ini? Ismail mengatakan apa? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sabirin salihin. Sabirin. Allahu akbar. Kalimat yang menakjubkan. Ya abati wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, kerjakan saja deh apa yang diperintahkannya. Insyaallah engkau dapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Kalimatnya tidak mengatakan ya ayahanda sembelih aja aku, enggak. Tapi kalimatnya kerjakan apa yang diperintahkannya. Apa bedanya? Apa bedanya kalimat wahai ayahanda kerjakan saja apa yang diperintahkan dengan kalimat ya ayahanda silakan sembelih aku. Apa bedanya? Kalau mengatakan saya sembelih saja itu berarti benar disembelih. Tapi anak ini tahu ini ujian bapaknya dan ujian dirinya. Maka dengan kalimat if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang diperintah. Kalau kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, Allah tidak akan menyakiti kita, Allah tidak akan mendolimi kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Keimanan yang husnudhani billahi ta'ala, ketinggian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa.
Sehingga ketika wadu'a alal jabin, diletakkan dia mau disembelih, panggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting mutaat apa enggak? Ujian yang berat. Ini anak yang saleh, alim rabbani. Seluruh kenabian dari keturunan Ishak, dari keturunan Yakub sampai Isa bin Maryam, atau sampai Yahya bin Zakaria. Kemudian setelah itu diganti kenabian dari keturunan Ismail yang saleh ini, seorang nabi yang saleh. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Subhanallah. Ya. Luar biasa Ismail. Ya. Nah, ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah selesai. Kejayaan Bani Israel selesai. Dulu iya, mereka orang yang dimuliakan Allah, kan Allah mengatakan, "Wa laqad atainahum minal kitabi wan nubuwwah," apa dalam surat Al-Jasiyah ya. "Wa laqad atainahum" apa? "Wa laqad atainakum kitab wan nubuwwah," diberikan kitab, diberikan kenabian. Kemudian apa lagi? Wa razaqnahum minat thayyibat, kami telah berizkikan mereka kebaikan, bahkan makanan dari langit kan. Ya subhanallah, tapi mereka ikhtilaf di antara mereka. Maka Allah ganti Bani Israel yang merusak kerusakan tadi dengan nabi yang lain, di kaum yang lain, yaitu kaum Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman, ya. Nah, secara khusus, secara ini, kalau tadi kan umum kepada kaum Yahudi yang mana aja membuat kerusakan. Tapi ada secara khusus kepada individu membuat kerusakan yang Allah tidak cinta, yaitu kepada Qarun. Ini bisa dilihat di surah Al-Qasas ayat 77. Atau bisa dari 7, tapi kita bisa baca dari 76. Ya, ayat 76-nya Allah mengatakan, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun adalah kaum Nabi Musa, tapi dia melampaui batas. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati uli quwwatin. Jadi sungguhnya kami telah, kata Allah, wa atainahu, dan kami berikan kepadanya. Siapa yang berikannya? Allah. Allah berikan kepadanya dari pembandaraan harta, yang mana kunci-kuncinya sungguh sangat berat, yang dipikul oleh orang-orang yang kuat di antara mereka. Itu baru kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya dipikul. Gimana berangkasnya gitu kan? Idh qala lahu qaumuhu la taqra. Ketika dia jalan, punggawa-punggawanya siapa? Qarun dengan bawa kuncinya dipikul dan congkak jalan orang kaya gimana gitu kan. Maka kaumnya mengatakan, sebagian kaumnya mengatakan, la taqra, Qarun, jangan kamu berbangga-bangga, bergembira dengan menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang menyombongkan diri atau berbangga-bangga. Kemudian Allah mengatakan ayat berikutnya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Hendaklah engkau mencari sebanyak-banyaknya karunia Allah untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Dunia itu diambil hanya seperlunya. Sekarang ada kalimat secukupnya dengan seperlunya. Secukupnya kadang orang enggak cukup. Ya kan, tidak seperlunya, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu buat kerusakan, jangan kamu menginginkan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ada secara umum suatu kaum itu Yahudi, ada individu seperti Qarun, dan ujungnya Allah tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi kerusakan apa saja, baik itu kerusakan dunia atau kerusakan agama. Tentu kerusakan agama lebih dibenci Allah Subhanahu wa taala ketimbang kerusakan yang lainnya. Yang keempat, al-musrifun, yaitu orang-orang musrifun apa? Melampaui batas juga loh.
Musrifun orang yang berlebih-lebihan, tepat. Orang yang berlebih-lebihan. Ya. Ayatnya di Al-A'raf 31. Allah mengatakan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan, sungguhnya Dia Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Setiap yang berlebih-lebihan ini tidak baik. Ya, jadi namanya berlebihan itu adalah apa? Togut. Togut itu sesuatu yang berlebihan. Karena at-togut secara bahasa kullu muzawwadil haddi. Setiap yang melampaui batas. Ya. Dan seorang berlebih-lebihan dalam berbagai hal. Bisa berlebihan dalam agama sehingga mereka menjadi ahlu bid'ah. Bisa berlebihan di dalam pakaian, ya kan, yang itu juga Allah dilarang. Bisa berlebihan dalam makan dan minum. Dalam makan dan minum bisa dilihat di surat Al-A'raf. Masih sambungannya berarti 31 atau ayat sebelumnya. Ya, ayat lengkapnya adalah ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, ambillah perhiasan kamu setiap kamu mau ke masjid. Maksudnya apa maksudnya ini? Perhiasan kamu sini? Pakaian. Pakaian kamu menuju menutup aurat begitu. Dan makan dan minumlah jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Jadi dalam makan cukup ya kita ambil cukupnya, tidak tabdir, tidak mubadir gitu ya. Ya, makan dan minum ini yang berlebihan tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga orang yang dalam pakaian seperti laki-laki misalnya berlebihan pakai sarung, jubah, celananya di bawah mata kaki. Itu berlebihan, tidak boleh. Walau ada khilaf ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki minimalnya hukumnya apa? Makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Tidak sampai haram, tapi dibenci. Mana yang lebih aman? Yang lebih aman adalah diridhoi. Apa itu? Di atas mata kaki. Gampang kan pemikirannya? Karena Allah mengatakan karena Rasul mengatakan la yanzurullahu ila man jara sawbahu yala. Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya ke mata kaki dengan sombong. Ya, pokoknya setiap yang berlebihan itu dilarang. Ya. Atau tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita belanja gitu ya. Buat apa banyak-banyak? Kalau memang harus banyak gitu ya. Contoh misalnya di hari-hari tertentu itu supermarket kah atau apa kah gitu ya, pasar lah. Itu kadang membuat undian. Ya tidak. Undian, barang siapa yang belanja 100.000 akan mendapatkan kupon dan kelipatannya. Hadiahnya mobil, motor, macam-macam. Iya kan? Nah, antum ketika belanja itu untuk apa niatnya? Kalau seandainya seorang itu belanja itu adalah untuk kebutuhannya, saya mau dari awal saya mau beli beras, beli ini, ternyata 1 juta, ya kan? Dan dikasih kupon dia berapa? 10 kupon. Antum isi, masukkan ke kotak itu. Ini orang satu. Orang yang kedua, dia butuhnya beli beras doang. Tapi sampai di sana tawarin kupon. Kalau belanja banyak, kuponnya dapat banyak. Kalau kupon dapat banyak, kemungkinan besar dapat hadiah. Kan gitu pemikirannya. Dia belanja yang lain, dapatlah 2 juta. Kuponnya 20. Seandainya dua-duanya dapat, bagaimana hukumnya? Orang mengatakan kalau yang orang pertama dia dapat maka halal baginya, karena tidak ada niat untuk berjudi, tidak ada niat
belanja untuk kupon. Tapi belanja sesuai kebutuhannya, kupon itu bonusnya saja. Dan kalau dia mendapat hadiah, hadiahnya halal. Tapi orang yang kedua tidak. Karena dia belanja untuk kupon, bukan untuk apa? Kebutuhan dia. Kalau dia dapat, ini haram karena judi. Kenapa? Karena judi rukunya cuma 2. Kalau nggak untung, ya rugi. Kalau seandainya dia nggak dapat, rugi kan tuh? Rugi. Wah, kupon banyak ini Pak Balatak, banyak nggak berfungsi. Buat apa ini semuanya? Buat apa? Karena tidak sesuai kebutuhannya. Tapi yang terbaik, belanja sesuai kebutuhannya dan jangan diterima kuponnya. Terima, masukin kantong pulang, jangan dimasukin ke kotak undian. Kenapa? Walaupun dia sesuai kebutuhan, ada ta'aluk hatinya dengan itu, ada kaitan hatinya dengannya, masih berharap-harap dan seterusnya, masih nunggu-nunggu, ya kan? Udah, lupakan saja. Ya, kita sesuai kebutuhan. Kaidahnya yang akhwat pakai to akhirnya. Akhwat to. Apa itu? Yang hati-hati itu adalah meninggalkannya. Takdir, dia belanjanya cuma butuh beras, butuh banyak demi kupon. Itu mubazir. Ini berlebihan. Hati-hati kata iman, jangan terperdaya dengan bentuk-bentuk itu. Kalau antum punya toko, mending kasih hadiah langsung. Hadiah permen 5, khair insyaallah. Apalagi kasih hadiah yang lebih mewah gitu, bagus ya. Belanja 100.000 dapat diskon, bagus. Belanja 100.000 dapat ini, langsung, itu lebih baik. Yang kelima adalah al-mustakbirun, itu orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi orang-orang yang menyombongkan diri adalah orang-orang yang dibenci atau tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Istikbar ta'ni al-isti'dham. Istikbar berarti orang merasa gede, merasa besar, merasa ya punya keutamaan, orang lain enggak punya. Jadi melihat dirinya pada posisi keadaan yang mulia dan melihat orang lain dalam keadaan hina di bawah dia. Itu adalah istikbar, sombong. Kita lihat bisa di surah An-Nahl ayat 21 dan 2 sampai 23. Di surat An-Nahl disebutkan ayat 22 23 ya sih. 22 23 dua ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratan wa hum mustakbirun. Sembahan kalian adalah hanya satu, dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat hati mereka adalah mengingkari, dan mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Allah tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Wal kibru min sifati iblis. Dan kesombongan itu adalah sifat dari iblis. Karena Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 34, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka para malaikat sujud kecuali si iblis. Dia enggan dan dia sombong, dan dia menjadi orang yang kafir. Iblis kafir ya. Apa sebab iblis terusir dari surga? Sebabnya cuma 2. Sebab iblis terusir dari dari surga, sebabnya 2. Yang pertama kibar, sombong. Yang kedua hasad, dengki. Maka hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan kedengkian. 2 sifat yang mengeluarkan iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan 2 sifat ini dia menjadi musuh
yang nyata bagi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ya. Makanya Allah tidak mencintai kesombongan. Karena sombong itu min sifatul iblis, makhluk yang pertama kali ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan iblis itu tidak mau sujud kepada Adam karena iblis enggak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia enggak mau sujud. Karena sujud kan hanya kepada Allah kan? Ya tidak? Iya, sujud hanya kepada Allah kan? Nah, ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, dia enggak mau karena dia ahlu tauhid. Bagaimana jawabannya? Ini syubhat. Gimana jawabannya? Kan betul kan? Kita kan dilarang sujud kecuali hanya sama Allah. Ini iblis enggak sujud sama Adam. Kata dia, benar. Ahlu tauhid dia. Karena sujud hanya sama Allah. Kalau ahlu tauhid, pertanyaannya, kenapa diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawabannya? Bagaimana bantahannya? Pertama, harus paham definisi ibadah. Ibadah itu adalah taat kepada apa yang Allah perintahkan. Itu ibadah. Yang merintahin sujud itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya si malaikat sujud saja tanpa harus tanya, "Ya Rabb, ini kenapa? Ini kesyirikan?" Enggak. Karena malaikat tahu apa yang diperintah Allah pasti tidak keliru. Hakikat daripada ketaatan itu, hakikat daripada ibadah itu adalah taat tanpa harus tanya. Karena ibadah seorang hamba itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah benar-benar ibadah, tidak disebutkan keuntungan dan hikmah dan faedah bagi orang yang beribadah. Tidak disebutkan keuntungannya apa. Ada sebagian ibadah yang tidak pernah disebutkan keuntungannya, hikmahnya enggak ada, faedah bagi orang yang beribadah enggak disebutkan, tapi ada perintah saja. Ketika orang melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, maka ketinggian ketaatannya paling tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kayak gitu jadi kerjain, apalagi yang disebutkan hikmahnya, pasti dikerjain lebih utama. Kan kadang-kadang kita pilih-pilih. Oh, ini enggak ada keutamaannya ini. Enggak. Ini ada baru nih. Oke, yang ini dibuang ini. Kadang kita begitu kan. Tapi ada ibadah-ibadah yang disebutkan hikmahnya. Biasanya kita lebih tentram, kita lebih senang yang ada hikmahnya itu. Ada keuntungan bagi kita. Kan gitu ya? Subhanallah. Kemudian ada ibadah-ibadah yang dijadikan rahmat Allah bagi kita, agar tidak terjadi kezaliman di antara kita, agar terjadi keuntungan di antara kita, seperti jual beli, sewa menyewa. Itu kan tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan kita. Tapi Allah jadikan ibadah agar tidak terjadi apa? Kezaliman. Tapi yang paling tinggi yang mana? Yang pertama. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin. Ya. Si malaikat ketika dikatakan wa ulna lil malaikat sujudu li Adama, sajadu dia. Ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, langsung sujud tanpa tanya. Apa hikmahnya? Enggak tahu. Sujud saja. Ini ketaatan yang luar biasa. Iblis yang enggan, keluarin dia dari surga. Nah, pertanyaan, itu makna ibadah ya, bermakna ibadah. Terus apakah benar alasan iblis ketika diperintah sujud pada Adam kemudian enggan karena dia ahlu tauhid? Apa benar? Coba lihat Al-Qur'an deh. Apa jawaban iblis ketika Allah bertanya kepada bertanya Allah di banyak ayat. Kalau misalnya Allah mengatakan di surat apa ya? Allah mengatakan, "Ya iblis, ma mana'aka ala tasjuda." Apa? "Ya iblis, ma mana'aka ala tasjuda bima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang mencegahmu tidak mau sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Di sini Allah berbicara Allah punya 2 tangan. Tadi dalam ayat yang tadi disebutkan wa yadullah ya bal yadahu mabsutani, kedua tangan Allah dua-duanya terbentang. Ini menunjukkan bahwa Allah punya 2 tangan.
yang tidak sama dengan hambanya. Alasan iblis ketika ditanya kenapa kamu tidak mau sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, dia mengatakan apa? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku ini lebih baik ya Rob dari dia. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia ciptakan Adam, kau ciptakan dari tanah. Itu alasannya. Alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dirinya merasa lebih baik. Ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, disitulah kesombongan. Walau Anda tidak mengatakannya. Ini iblis mengatakan di hadapan Allah. Yang Allah telah puji Adam. Lihat, Allah mengatakan, wahai iblis, apa yang mencegah kamu tidak sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini menunjukkan bahwa Adam sangat dimuliakan oleh Allah dalam penciptaan, tidak kepada yang lain. Yang lain itu, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula madza? Ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah bila yang suatu cukup ngomong jadi maka jadilah. Malaikat jadi maka jadilah. Jin jadi maka jadilah. Adam enggak. Ciptakan dulu dari tanah, pilihan tanah, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditiupkan ruh, kun fayakun. Jadi ada. Makanya dari pertanyaan saja itu Allah sudah muliakan Adam. Tapi dasar iblis emosian kan? Dia ngomongnya apa? Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api, sedang dia kau ciptakan dari tanah. Itu alasannya iblis, bukan bertauhid. Enggak. Subhanallah. Ya, sebab kesombongan dan kedengkian kepada Adam, iblis terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi disebutkan bahwa sombong itu adalah Nabi pernah mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang telah datang kepadanya dengan bukti-bukti. Yang kedua, merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Karena orang yang sombong merasa dirinya punya kemuliaan seperti orang yang di puncak singgasana melihat kepada rakyatnya yang di bawah itu. Dan al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, salah satu guru Al-Imam Syafi'i, Sufyan Ibnu Uyainah di Makkah, salah satu guru Al-Imam Syafi'i. Dia mengatakan bahwa man ra'a nafsahu khairan min ghairihi fa istakbar. Barang siapa yang melihat dirinya lebih baik dari yang lain, sungguh dia telah sombong. Jadi sombong itu menurut beliau tidak harus diucapkan, tapi merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu telah sombong. Maka hati-hatilah dengan kesombongan. Pertama, sudah tidak dicintai Allah, itu karakter musuh Allah dan musuh kita itu iblis. Ya. Dan orang-orang yang sombong akan dimasukkan ke dalam neraka dengan terhina. Dan tentu banyak sekali ayat-ayat berbicara tentang kesombongan. Ya. Terus Udahlah. Wah, antum semangat betul. Luar biasa ini ya. Allahu Akbar. Mana Abu Rayyan tadi? Betul, kayaknya kita nggak perlu sehari ya. Ada 2 hari gitu ya. Dilanjutkan tahun depan insyaallah. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi sehingga di kampung kita yang tercinta ini ya. Baiklah ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup dulu kajian kita di malam hari ini. Tentu masih banyak pelajarannya, mungkin nanti bisa dilanjutkan sama ustaz kita Ustaz Miswan di sini. Nama kitabnya Al-Hubbu fil Qur'anil Karim. Nama kitabnya Cinta di Al-Qur'an. Saya punya satu ustaz, dan ini lagi dibahas di sana. Kalau nggak dibahas, saya kasihkan insyaallah. Atau mungkin dalam kesempatan lain insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan kalau pertanyaan. Kita sampai masih ada waktu 10 menit dari jam 9. Umahat, ada pertanyaan? Atau pas sajalah. Ya kan?
Nah, ada? Baik, saudara seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini. Jazakallahu khair, terima kasih banyak kepada teman-teman yang hadir dan menggagas semua pertemuan kita ini. Semoga ini menjadi timbangan, pemberat timbangan amal baginya dan bagi kita semua. Dan saya ingin insya Allah berusaha kalau ada kesempatan kemari. Mudah-mudahan daurahnya itu terus berlanjut sehingga habis dari sana kita mampir ke sini insya Allah ta'ala. Dan mudah-mudahan saya pun bisa bawa keluarga ziarah ke sini. Mudah-mudahan insya Allah ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf dari salah khilaf. Kita tutup kafatul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita dalam majelis ini. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ustadznya yang nyerah ya kan? Saya rindu Ustaz.